Saudara-saudari yang terkasih, pesan Hari Orang Sakit Sedunia ke-29 yang tadi pada awal misa dibacakan, Sri Paus Fransiskus di sana berkata, ketika iman kita dikerdilkan menjadi kata-kata kosong, tidak peduli dengan kehidupan dan kebutuhan orang lain, keyakinan iman yang kita akui terbukti tidak sejalan dengan kehidupan yang kita jalani. Bahayanya nyata. Itulah mengapa Yesus menggunakan ungkapan yang keras tentang bahaya jatuhnya ke dalam penyembahan berhala diri. Dia mengatakan kepada kita, karena hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Bahaya ini, saudara-saudari, terlebih menggoda mereka yang diberi rahmat khusus untuk menyembuhkan, entah melalui keahlian medis, dokter, atau kekuatan doa, pendoa, atau karena karunia khusus, mujizat, yaitu penyembuh. Sumber kesembuhan adalah Allah yang mempunyai kuasa menyelamatkan. Entah secara alami melalui prosedur kesehatan, atau secara spiritual melalui doa, devosi, dan ekaristi, atau melalui mujizat sesaat melalui mereka yang dianugerahi karunia penyembuhan. Jangan sampai kesembuhan menyebabkan pelaku perantaranya, entah dokter, perawat, tenaga medis, para pendoa, atau penyembuh, menjadi idol yang menyombongkan diri, memberhalakan diri bahwa sayalah, karena saya kamu sembuh. Atau ketidaksembuhan membuat pelaku perantara dipersalahkan, yaitu keahliannya dilakukan, tenaga kesehatan tidak becus, doanya kurang manjur, itu orang munafik. Yesus meminta kita untuk diam dan mendengarkan, untuk membangun relasi langsung dan personal dengan orang lain, untuk merasa empati, merasakan empati dan kasih sayang, dan untuk membiarkan penderitaan mereka menjadi milik kita saat kita berusaha untuk melayani mereka. Bacaan pertama mengingatkan kita sejak penciptaan, kita adalah sepadan. Jangan sampai orang sakit dianggap tidak sepadan, diomel-omeli, dimarah-marahi, disalahkan lagi. Sudah sakit disalahkan, kamu sih begini-begini, dulu begini, memang dulu begitu, tapi disalahkan itu menambah beban orang yang sakit. Dia juga sudah menyesal, bisa jadi dulu kenapa tidak ikut nasihat, malah diingatkan lagi kesalahannya, menambah beban. Maka tak jarang ada godaan menjadikan orang yang sakit dan lemah menjadi lebih rendah dari kita, atau bahkan menjadi objek dari kita. Bacaan pertama mengingatkan lagi, Tuhan menciptakan kita sepadan. Simpati, empati, belas kasih terjadi kalau ada kesetaraan dan kesepadanan. Disitulah Sri Paus Fransiskus juga mengajak kita untuk menyediakan hati bagi mereka yang membutuhkan. Ketika kita punya hati, kita akan berusaha, akan mengusahakan waktu dan tenaga untuk dicurahkan pada mereka yang sakit, sebagai cara untuk menghadirkan Allah yang penuh belas kasih, hingga orang sakit, siapapun kita juga mengalami, bukan hanya mendengarkan saja atau mendengar saja tentang kebaikan Allah, tentang Allah yang maha baik, tetapi sungguh mengalami juga bahwa Allah itu baik, sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Dulu mendengar, tetapi sekarang aku mengalami sendiri bahwa Allah begitu baik. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes. Kita mendengar dan mengalami sendiri berbagai mujizat yang terjadi di Lourdes melalui doa-doa Bunda Maria. Mungkin kita sendiri pernah ke sana dan mengalami mujizat itu dengan keyakinan. Ada kesembuhan,
Ada yang memiliki anak. Bahkan ada cerita, katanya benar, ada orang meminta kepada pastor doakan, lalu disuruh ke Lourdes karena tidak punya anak lama. Nah, tapi Romo itu sudah meninggal sekarang, pasang lilin. Lalu berapa tahun kemudian, loh kok anaknya banyak? Lalu katanya, oh iya, kenapa ini lahir terus? Iya, kata pastor, sekarang tiup lilin yang dipasang di sana itu masih nyala itu. Jadi anaknya sudah 5. Ya. Sampai anekdot begitu ya. Jadi tapi katanya ini cerita sungguhan gitu ya. Jadi ada ingin memiliki anak, pertobatan untuk keutuhan keluarga dan lain-lain. Yang paling banyak kita dengar memang mukjizat kesembuhan, entah dari sakit ataupun dari cacat. Bahkan ada orang yang bukan Katolik pun pergi ke Lourdes dengan keyakinan, apa salahnya berdoa di sana kalau Tuhan mau menyembuhkan di tempat Maria menampakkan diri pada tahun 1858, 163 tahun yang lalu kepada Bernadette Soubirous. Kesembuhan dan mujizat tak ditentukan oleh agama apapun. Tidak ditentukan oleh suku, agama, ras, golongan apapun. Untuk itulah pesan kesehatan yang luar biasa dalam janji pun, pelayanan kesehatan tidak pernah memandang siapakah orang itu, apakah orang itu. Di hadapan saya adalah ia orang yang sepadan membutuhkan pertolongan. Tetapi kesembuhan itu ditentukan oleh keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang terjadi dengan wanita Sirofenesia yang datang kepada Yesus di dalam Injil hari ini. Ia bukanlah seorang Yahudi, bahkan berasal dari bangsa Yunani yang dianggap musuh. Maka dianggap anjing bangsa-bangsa yang di luar itu. Ia bukanlah seorang pria, bahkan wanita asing. Dengan kepercayaan pada Yesus yang mempunyai kuasa Allah, ia datang dan memohon dengan sangat tersungkur kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya dari kuasa roh jahat. Ia sabar menanti giliran rahmat. Ia sadar tak mau menebut rahmat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi umat terpilih. Maka dengan rendah hati ia mengumpamakan diri sungguh sebagai anjing yang mendapat belas kasih dari tuannya yang membiarkan mereka memakan remah-remah roti. Melihat iman itu, Yesus membuat mujizat seketika, pulanglah sebab setan itu sudah keluar dari anakmu, dan anak itu pun pulih dan sehat. Saudara-saudari yang terkasih, rahmat Allah tidak akan habis. Makin dibagikan, makin berlimpah. Jadi jangan takut kehabisan. Aduh, Tuhan sudah menyembuhkan dia. Mungkin kita tidak akan habis rahmat itu. Bersyukurlah kalau ada orang sembuh dan menanti giliran dengan sabar, walaupun bukan hak saya, kiranya Allah berbelas kasih sehingga saya pun dapat diberi kesembuhan. Kita harus sabar menunggu giliran yang Tuhan kehendaki, dan sejauh mana kita berusaha dengan penuh iman, rendah hati, tersungkur di hadapan Yesus. Saudara-saudari, bersama dengan saudara-saudari yang sakit, marilah kita datang kepada Yesus dengan penuh iman. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Kalau bukan sekarang, kita tunggu gilirannya kapan. Marilah kita terlibat sesuai dengan kapasitas dan otoritas kita masing-masing untuk membuka peluang bagi perawatan yang sakit, terutama di masa pandemi COVID-19, agar tercipta masyarakat sehat. Karena kata Sri Paus dalam pesannya, kesehatan adalah kebaikan bersama yang utama. Mari kita wujudkan kebaikan bersama ini dengan hidup lebih rapih, bersih, dan tertib, hingga sehat, saling percaya, dan saling peduli. Jika kita sehat, diri terasa nyaman, orang lain pun aman. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam karya kesehatan, lewat pengabdian yang murah hati dan penuh belas kasih. Terima kasih kepada para pengurus BPSB, para dokter,
Urmius di bawah pimpinan Dr. Chandra, tenaga medis, grup PPSB, dan semua orang yang terlibat dalam pengabdian kesehatan. Masyarakat akan lebih jauh manusiawi bila secara efektif memperhatikan anggotanya yang paling lemah dan menderita dalam semangat cinta bersaudara.